Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan, al-qaili fi kitabil Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahi 'anil jismiyah wal jihadil wal makan wal zaman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi ila mariz zaman. Amma ba'du, faya ibadur rahman, pemirsa sahabat madrasah yang berbahagia. Di awal kultum pagi Ramadan kali ini, saya akan awali dengan sebuah pantun dulu. Saya sapa pemirsa, kebun tomat ke Ragunan belok kiri. Dari Tiga Raksa ke Gunung Sahari. Ramadan, bulan rahmat dan penuh ampunan, ini ternyata tak terasa sudah ke-21 hari. Nah, baik, bagaimana kondisi para pemirsa sekalian, para siswa-siswi, keluarga besar, madrasah di Nusantara, terutama di DKI Jakarta ini. Kami berharap mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan menikmati hari-hari manisnya bulan Ramadan. Apalagi di hari ini sudah memasuki Ramadan ke terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini, tema yang kita akan bahas adalah Lailatul Qadar. Pemirsa, sahabat madrasah yang berbahagia, Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat istimewa dan ditunggu-tunggu oleh kalangan kaum muslimin dimanapun berada di dunia. Karena ini adalah suatu malam yang sangat hebat. Dan umat Islam sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW yang akan mendapatkan itu hingga akhir kiamat. Dulu kisahnya itu berawal dari satu berita bahwa Rasulullah SAW ketika membandingkan dengan umat-umat yang lalu, betapa iri. Umat-umat Nabi Nuh misalnya, sampai ribuan tahun hidup. Umat-umat Nabi yang lain sampai ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad paling rata-rata sekitar 80 tahunan. Atau kalau ikut dengan Rasulullah itu sekitar 3 tahun. Jadi bagaimana bisa beramal ibadah, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar ini. Satu malam yang memiliki kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Atau dalam kisah lain, pada zaman Nabi Musa ada seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Dia melakukan jihad fisabilillah, siangnya untuk berperang fisabilillah, malamnya untuk qiyamul lail. Mendengar ini para sahabat dan Rasulullah begitu sangat kagum dan kemudian iri. Berharap mudah-mudahan yang mendapatkan kemuliaan oleh Yusha bin sampai beramal ribuan tahun. Maka Allah mengabulkan doa Rasulullah dengan menurunkan surat Al-Qadar. Jadi walaupun Rasulullah usianya umatnya itu tidak selama umat-umat yang lain, tapi punya kesempatan. Bahkan beramal dalam satu malam bisa bandingannya 1000 bulan atau 83 tahun. Artinya pemirsa bahwa ketika umat Nabi Muhammad melakukan kebaikan di malam itu, dia memiliki keberuntungan seolah selama hidupnya dia melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menginformasikan kepada kita secara bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar di malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun. Lailatul Qadar lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikati, turun para malaikat dari langit, dari langkatan yang pertama sampai Sidratul Muntaha, turun ke bumi. Termasuk Ar-Ruh. Tanazzalul malaikati waruh. Siapa itu Ar-Ruh? Adalah malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, turun bondong-bondong seperti parade sebuah pesta atau membawa sebuah Al-Quran yang begitu mulia hingga ke Izzah, Baitul Izzah di langit pertama. Itu ketika Al-Quran pertama kali turun secara 30 juz langsung. Dan nanti dari Izzah turun ke bumi kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang ada. Tanazzalul malaikati waruhu fiha, di dalamnya biidni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin Tuhan mereka, mereka turun min kulli amr, untuk membawa segala urusan. Kemudian diakhiri dengan salamun, sejahteralah. Fiha, pada malam itu, hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajar. Pemirsa madrasah, bahwa Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang ditunggu-tunggu tadi. Apa sih itu Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar kalau dari segi bahasa, pengertiannya adalah ada dua susunan kalimat. Pertama adalah malam, dan yang kedua adalah qadar. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Kemudian Al-Qadar itu maknanya ada beberapa makna. Di antaranya pertama adalah berarti hukum. Bahwa di malam itu Allah membuat hukum. Allah menetapkan perjalanan hidup selama 1 tahun. Dari mulai hidupnya, matinya, rizkinya. Setelah itu terjadi, kemudian Allah menyerahkan kepada para malaikat untuk tugas dikawal selama 1 tahun itu. Di antaranya ada malaikat Mikail, Israil, Israfil, dan Jibril. Kemudian yang kedua adalah berarti pengaturan. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah mengatur strategi Rasulullah ketika membawa umatnya kepada agama yang benar. Yang ketiga, Al-Qadar berarti mulia atau kemuliaan. Mulia bisa berarti karena malam itu adalah malam pilihan, tidak ada bandingannya. Di mana malam itu pemirsa Al-Quran diturunkan. Mulia juga berarti siapa saja yang melakukan ibadah di malam tersebut, maka ibadah itu akan dilipat gandakan hingga sampai hitungan puluhan ribu atau selama 83 tahun tadi. Kemudian yang ketiga, daripada mulia tadi maksudnya adalah siapa orang yang kemudian menemui malam Lailatul Qadar, kemudian dia melakukan kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sebelumnya tidak punya posisi mulia, tidak punya status derajat yang tinggi, tapi setelah ketundukan dia di malam itu, setelah dia mengakui dosa-dosa yang ada di malam itu, maka kemudian Allah sangat bangga dibandingkan dengan para malaikat yang pernah ketika dialog di di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mau membuat suatu khalifah di muka bumi, para malaikat seolah protes. Adakah engkau mau membuat orang yang akan merusak dan menumpah darah, yang banyak menumpah darah? Nah, di sanalah Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang engkau tidak tahu. Nah, di sana nanti ketika malaikat berbondong-bondong turun ke bumi, ingin melihat bagaimana apa yang dilakukan umat Nabi Muhammad,
ternyata mereka berdoa, ternyata mereka bermohon kepada ampun, termasuk orang yang punya salah, berampun, bermohon diri kepada Allah. Maka di sana mereka merasa bangga ternyata apa yang disampaikan oleh Allah. Makanya bagaimanapun tingkat zikir itu setinggi apapun, tapi belum bisa menandingi manusia ketika manusia zikirnya bisa melebihi malaikat. Karena kalau malaikat tidak punya nafsu, dia hanya memiliki akal, dia bisa bertaat kepada Allah, tidak melakukan maksiat, karena nggak ada nafsu. Tapi manusia, dia diberikan nafsu, tapi dia bisa mengkondisikan dirinya, jiwanya. Di sana ada akal, ada hati, ada nafsu. Maka ketika manusia kemudian melesat rasa kebanggaan, kehambaannya kepada Allah, maka akan naiklah tingkatan derajatnya. Itulah dia contoh paripurnya adalah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Kemudian tadi pengertian Lailatul Qadar yang keempat adalah sempit. Sempit karena berbondong-bondongnya para malaikat tadi, berduyun-duyun datang ke bumi, sehingga secara gaib tidak kelihatan secara kasat mata, sehingga menjadi sempit bumi ini, sempit oleh para malaikat. Mereka datang untuk menyapa, mereka datang untuk mendoakan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ini kemudian malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang mulia, malam yang agung, malam penentuan kadar manusia, hukum manusia, malam menjadi hebat yang memang sangat ditunggu-tunggu umat. Inilah malam Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Lalu kalau ditanya kapan sih malam Lailatul Qadar itu datang? Secara pasti tidak ada orang yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Termasuk Rasulullah SAW. Karena ini rahasia Allah. Hanya memang telah mengisyaratkan dalam beberapa hadis dengan seizin Allah tentunya. Ada di antaranya hadis yang disampaikan Anil Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat yajtahidu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir wa ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwa dari Al Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan dan tidak di waktu-waktu yang lain. Di lain hadis ada yang menyatakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil di mana di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu ada yang menyatakan memang tanggal 21, ada yang 23, 25, 27, 29, bahkan ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Para ulama kemudian melakukan penelitian, di antaranya adalah Imam Syafi'i yang menyatakan memang benar malam Lailatul Qadar akan hadir pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya di malam-malam ganjil dan diharapkan ada malam ke-21 atau 23. Berbeda juga dari kaidah atau formula yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa untuk mengindikasikan malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari kapan awal puasa itu dilakukan. Jika puasa hari Ahad dan hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar akan turun pada malam ke-29. Jika muncul di malam ke-21, jika malam Lailatul Qadar, jika awal Ramadan itu hari di Selasa, maka malam Lailatul Qadar akan muncul di malam ke-27. Jika awalnya hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar akan muncul pada malam ke-25. Nah, apabila puasanya pada hari Sabtu, maka dia akan muncul di 3. Kalau mengikuti formula yang disampaikan Imam Al-Ghazali tentunya, maka kita yang kemarin puasa hari Selasa,
akan muncul di malam ke-27. Berarti kira-kira itu pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 6 April, kira-kira begitu. Nah, kalau ada yang di antara teman-teman yang melakukan puasanya di hari, maka insya Allah menemukan malam Lailatul Qadar tanggal 21. Berarti kurang lebih hari apa itu? Tanggal 31 Maret, barangkali malam tanggal 1-nya. Ini sudah dirasakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Dia menyatakan bahwa ketika dia di usia, apa yang disampaikan Al-Ghazali, dia merasakan betapa tidak banyak melesetnya. Ini artinya itu formulasi sebuah penelitian yang luar biasa, karena mereka itu para ulama yang concern di bidang agama. Namun demikian, bukan berarti di malam-malam itu kemudian dipastikan itulah. Nah, nggak bisa seperti itu. Karena ini adalah sebuah proses spiritual yang mungkin pribadi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sangat dirahasiakan oleh Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Karena Allah ingin hambanya akan terus-menerus melakukan ibadah, terus-menerus melakukan doa begitu. Kalau dia mungkin tahu kapan malam Lailatul Qadar, maka mungkin dia akan malas. Maka mungkin dia akan tertarik, ya. Apalagi kemudian kita merasakan bagaimana puasa dari awal sampai sekarang sudah tanggal ke-21, nampaknya semakin ujiannya semakin berat. Nah, di sana secara psikologi Allah memberikan motivasi, pahala yang luar biasa berlimpah. Coba bayangkan, pemirsa, andai kata ini hanya semalam beribadah, itu pahalanya seperti melakukan ibadah seumur hidup. Siapa yang usianya sampai 80 atau 83 tahun. Meskipun ada, pastilah mungkin sudah lansia yang mungkin agak kurang, ya. Bisa jadi mungkin ada kekurangan-kekurangan. Artinya itu sudah utuh. Dan apalagi saya baca di salah satu tafsir Munir, bahwa malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam yang lain. Kalau malam yang lain, pemirsa, itu ada hal-hal yang disebut sebagai bencana atau malapetaka. Tapi malam Lailatul Qadar ini adalah isinya malam keamanan, malam ketentraman, malam kenyamanan, malam kebahagiaan, malam kebaikan. Tidak ada malam bencana atau kerugian, tidak ada. Bahkan setan yang akan melakukan kerusakan kepada manusia tidak akan bisa terjadi. Karena malaikat selama malam ini, dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, malaikat tuyun mendoakan para orang-orang yang berdoa, bermohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah disayangkan, pemirsa, andai dulu ketika di awal kita menggebu, masjid begitu penuh, musola begitu penuh, sampai tidak muat, tidak tertampung. Tapi mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian semakin sedikit, alangkah disayangkan. Cuman memang cobaannya gitu, ujiannya begitu. Ternyata promo-promo di mall, promo-promo di pasar, itu juga sama-sama ikut memberikan andil. Dulu kita sibuk ke mall, berjalan sampai kendaraan mungkin sampai sholat aja kadang mungkin jadi jamaah atau gimana gitu kan. Sampai puasanya akhirnya batal, tarawihnya akhirnya tertinggal. Ini sangat disayangkan, pemirsa. Sekarang lebih keren, lebih hebat lagi, artinya lebih mengerikan lagi. Kenapa? Tidak harus ke mall, tidak harus ke pasar. Sekarang pasarnya datang ke kamar. Ibu-ibu, coba perhatikan ibu-ibu. Di HP itu TikTok, ada Shopee, ya. Jadi dilihat barang-barang, ya kan, pakaian, perhiasan, macam-macam itu. Jadi sibuk dengan orang kadang tadarusnya cuma berapa ayat, tiba-tiba udah megang HP, nah itu. Ya, jadi banyak belanja-belanja yang ini sebenarnya adalah sebuah ujian, sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Jangan sampai kemudian nilai yang sebenarnya harus kita kejar itu menjadi hilang. Sayang sekali. Ya, mudah-mudahan kesempatan ini menjadi persiapan kita bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa. Itu sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba Nabi Muhammad SAW untuk menggapai kemuliaan yang berkualitas. Demikian, maaf pemirsa, banyak kekurangan dan terima kasih atas kebersamaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.